Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai perayaan Ekaristi dengan memuji Tuhan. Jadikanku rumah doamu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Seperti lagu yang kita nyanyikan, di mezbamu kuserahkan seluruh hidupku. Kalau kita nanti mendengarkan juga bagaimana Abram mempersembahkan seekor domba jantan berumur 3 tahun. Sebagai lambang dia mempersembahkan seluruh dirinya di hadapan Allah. Segala keraguan, kecemasan, ketidakpastian hidup. Tetapi di altar Tuhan, dia menemukan janji setia Allah yang ditujukan kepadanya. Maka mari kita juga pada malam hari ini, di dalam Ekaristi ini mempersembahkan di altar Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati kita, doa dan permohonan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, sabda-Mu membawa kesegaran bagi jiwa kami. Semoga kami Kau jadikan pewarta sabda-Mu yang setia, dan hidup kami pun membawa kesegaran bagi sesama.
Kami persembahkan doa-doa kami juga untuk seorang hamba-Mu sebagai ungkapan syukur karena telah diterima dalam beasiswa pertukaran pelajar ke Jepang. Semoga penyertaan rahmat-Mu semakin menguatkan anak-Mu ini. Berikan dia keberanian, berikan juga dia sukacita di dalam menempuh jalan hidupnya. Dan kami percaya berkat dan rahmat-Mu akan tetap menyertai dia di dalam perantauannya, dan segala cita-citanya Engkau dukung dengan berbagai berkat yang dia butuhkan di dalam hidupnya ini. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu ketika, datanglah sabda Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, Engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hambakulah yang nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah sabda Tuhan kepadanya demikian, orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu lah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta bersabda, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat. Maka sabdanya kepada Abram, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan bersabda lagi kepada Abram, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Kasdim, guna memberimu negeri ini menjadi milikmu. Tetapi Abram menjawab, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Sabda Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Abram mengambil semuanya itu, membelahnya menjadi 2, lalu diletakkannya belahan-belahan itu bertambingan. Tetapi burung-burung itu tidak ia belah. Ketika burung-burung itu buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta bersabda, kepada keturunanmu lah kuberikan tanah ini, dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat
yang besar itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Referen, Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Referen, Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Referen, Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang dilihatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Referen, Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Haleluya, haleluya. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal dalam aku akan menghasilkan banyak buah. Haleluya. Tuhan sertamu. Besertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Abram ketika berangkat meninggalkan negerinya Ur Kasdim bukanlah seorang yang tidak punya apa-apa. Abram cukup makmur, dan tanpa meninggalkan daerah asalnya, dia akan hidup dalam sejahtera. Tetapi apa yang menggerakkan Abram untuk meninggalkan daerahnya dan kemapanannya? Tidak lain dan tidak bukan adalah petunjuk Tuhan. Seringkali Tuhan juga meminta kita untuk meninggalkan kemapanan tertentu yang mungkin justru membuat kita tidak berkembang. Tuhan punya rencana untuk hidup kita, rencana yang lebih besar daripada yang kita miliki sekarang dan yang dapat kita pikirkan. Dan itulah yang menggerakkan seorang Abram meninggalkan Ur Kasdim dengan hanya membawa istrinya, membawa ponakannya, dan juga membawa sedikit dari ternak yang dia miliki. Bagi Abram sebenarnya langkah ke depan adalah sesuatu yang tidak pasti. Tanah yang dijanjikan belum dia lihat. Sedangkan janji mendapatkan keturunan adalah sesuatu yang bagi Abram sendiri tidak masuk akal. Penulis kitab Kejadian mengatakan usia Abram adalah 75 tahun.
dan usia Sarah dikatakan mati pucuk, artinya nggak mungkin lagi memberikan keturunan. Kegelapan dan kegelapan, apa yang bisa dilakukan Abraham di tengah-tengah seperti situasi itu? Nah, itu dilambangkan dengan ketika Abraham akan mengikat perjanjian dengan Yahweh. Dia meletakkan hewan korban bakaran yang melambangkan dari seluruh struktur atau strata yang ada dalam masyarakat. Kalau domba itu adalah persembahan dari orang yang berada, anak kambing, sampai kepada burung. Itu merupakan lambang seluruh tingkatan kehidupan. Dan Abraham ketika mempersembahkan, yang terjadi adalah dikatakan kegelapan turun. Kegelapan yang mengerikan. Nah, sebenarnya kegelapan hidup Abraham sendiri, kegelapan hatinya. Tetapi ketika dia tinggal tetap dalam kegelapan tersebut, datanglah dikatakan cahaya api yang kemudian membakar potongan-potongan daging tersebut. Dan ini tanda kehadiran Tuhan. Maka belajar dari kisah Abraham ini, di dalam kegelapan hidup kita, dalam ketidakpastian kita, saat kita tidak tahu apa yang harus kita ambil sebagai keputusan kita, yang bisa kita buat adalah meletakkan itu di altar Tuhan, meletakkan itu di dalam tangan Tuhan, dan mengikuti rencananya. Dan seperti Allah memperlihatkan kepada Abraham bintang-bintang di langit, dan seperti itulah juga dia akan mendapatkan keturunannya. Demikian Allah juga mengajak kita memandang ke atas dan melihat cahaya. Dan bagi kita yang beriman, kita tahu dasar kita percaya adalah karena Allah yang menjanjikan penyertaannya adalah Allah yang setia. Kesetiaan Allah adalah merupakan janji untuk kita, dan Dia akan memenuhinya. Dan buah inilah yang juga akan tumbuh dalam diri kita. Kalau dikatakan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, orang yang memiliki iman dan memegang janji Tuhan, dia akan menunjukkan kualitas hidup yang berbeda dibandingkan orang yang tidak punya pegangan hidup sama sekali. Maka saudara-saudara yang terkasih, jangan mudah kecewa dan putus asa dan kehilangan harapan. Pandang salib Tuhan, Dia telah menunjukkan kesetiaannya dengan memberikan dirinya untuk kita. Dan kalau Allah sedemikian setia, maka semoga tidak ada keraguan dalam hati kita, meski kita juga mengalami kegelapan yang mengerikan seperti Abraham. Sebab Tuhan pada waktunya, dan bukan pada waktu kita, akan menunjukkan kuasanya dan pertolongannya. Amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita Di hati, karena ku tahu ini menyenangkan
menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini Diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, berkatilah persembahan roti dan anggur ini, juga persembahan diri kami, suka duka hidup kami. Dan semoga benih kebaikan yang ditaburkan oleh Yesus Kristus, sang pokok anggur sejati, menguduskan hidup kami. Dan kami juga mohon keselamatan arwah bagi baby Edgar Tungadi yang telah 40 hari berpulang ke pangkuanmu. Semoga anak yang suci ini menjadi bagian dari kalangan malaikatmu yang mendoakan, menolong dan melindungi orang tua dan juga keluarganya di dalam pesiaran hidup di dunia ini, hingga mereka kelak pun mengalami kebahagiaan bersama dengan Dikau di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga, marilah mengerti kepada Tuhan. sudah kami harapkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami kenangkan dengan cinta bakti, kebangkitannya kami yakini dengan iman sejati, kedatangannya kembali kami rindukan dengan harapan pasti. Maka kami memuji keagunganmu bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Secara khusus sembuhkanlah juga imammu yang sedang sakit. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Secara khusus ingatlah akan baby Edgar Tungadi. Terimalah ia dan semua orang yang berpulang dalam cahaya wajah-Mu.
Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Damai Kristus. Perpaduan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus.
Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kurban kudus putramu menjadi kekuatan bagi kami. Semoga hidup kami dapat menghasilkan kebaikan yang berguna bagi kehidupan kami sendiri dan sesama kami dalam pesiaran kami menuju hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terima kasih kepada semua petugas liturgi, terima kasih untuk kesabaran kita menunggu pada malam hari ini sampai pemain cadangan datang. Mari kita mohon berkat Tuhan menutup perayaan kita ini. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga kita, pekerjaan dan juga karya kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Allah Bapa